pemirsa, seiring dengan perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat atas kebutuhan pendidikan yang kompleks, maka pesantren menyediakan menu pendidikan umum di pesantren. Dari sinilah kemudian mengalihkan pola perkembangan pesantren menjadi klasifikasi yang khusus. Ada yang disebut dengan pesantren salaf. Ya, pesantren salaf, pesantren yang murni mengajarkan ilmu-ilmu agama, pendidikan agama dengan gaya, pola, dan karakter tradisional. Bandongan dan sorogan adalah karakter khas pesantren model ini. Kitab kuning yang dikajinya adalah bersumber dari sosok kiai yang didengar, ditunggu-tunggu fatwa dan ceramahnya serta penjelasannya terhadap kitab-kitab kuning itu. Pesantren modern, pesantren yang sistem pembelajarannya menggunakan sistem pengajaran pendidikan umum atau kurikulum umum yang ditempatkan pada pesantren. Kombinasi inilah menjadi karakter khas dari pesantren model ini. Anak-anak santrinya sudah mulai dengan model-model yang lebih modern dengan pakaian-pakaian yang tidak monoton sebagaimana pesantren klasik. Pakai pakaian aktivitas sosial, ikut kegiatan pramuka, ikut kegiatan kemasyarakatan yang ditata dalam kurikulum-kurikulum tertentu. Pesantren semi modern. Pesantren yang mengkombinasikan antara sistem salaf dan sekaligus bersama sistem modern. Karena itu model-model seperti ini menjadi varian dari pesantren yang tentu tumbuh dan berkembang sejalan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat. Di era sekarang dan ke depan akan banyak bermunculan pesantren-pesantren yang tematik non-keagamaan. Misalnya, pesantren teknologi, ya, pesantren pertanian, pesantren literasi, dan sebagainya. Dengan demikian, pesantren tidak bisa dikatakan sebagai semata-mata lembaga keagamaan murni. Tetapi pesantren adalah menjadi lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan yang hidup secara dinamis, terus merespon tuntutan dan problematika yang semakin sulit dan semakin kompleks dari tantangan masa depan bangsa. Saat ini, pondok pesantren harus mampu menjadi pusat reproduksi ulama. Dan misi ilmu dan keterampilan keagamaan Islam harus menjadi karakter yang khas bagi pesantren. Artinya, pesantren melahirkan orang-orang yang berilmu agama yang kuat. Pesantren melahirkan orang-orang hebat yang memiliki nalar yang cemerlang, tapi jangan lupa memiliki akhlakul karimah sebagai basisnya alumni, lulusan, dan keluarga pesantren. Pesantren harus mampu mengelola tradisi keislaman sebagai bagian dari kajian dan sebagai bagian dari kajian dan hazanah ilmu pengetahuan Islam. Misalnya, kajian soal ilmu-ilmu kalam, ilmu tauhid. Bidang teologi ini mengajarkan kita banyak pemikiran-pemikiran yang beragam dan tentu menjadi khasnya pondok. Pondok mengkaji, belajar, berdebat, dan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu sehingga kemudian memiliki khazanah dan memiliki kecemerlangan mampu hidup berbeda di masyarakat. Termasuk bicara soal fikih. Madhab fikih yang luar biasa banyaknya dikaji, dibahas, dan tentu menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Termasuk bidang tasawuf. Ilmu batin ini menawarkan kajian-kajian yang menjadi karakter pesantren. Sehingga model-model ini tentu harus menjadi gambaran menjadi Islam yang moderat, Islam yang tasamuh, Islam yang wasatiyah, Islam yang mampu hidup di tengah masyarakat dengan keberbedaan, tidak mengklaim sebagai sesuatu komunitas yang paling benar. Yang ketiga, pondok pesantren harus mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pesantren harus mampu menampilkan wajah-wajah pendidikan Islam yang maju, keren, elegan, bersih, dan tentu merepresentasikan kombinasi kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik dari para santrinya. Saat ini yang penting bagi kita adalah membumikan spirit pesantren. Dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, maka harus kita kuatkan semangat membumikan spirit dan substansi pesantren dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, menghadapi kompleksitas hidup masa kini dan tantangan yang berat di masa depan, spirit pesantren dalam membumikan kehidupan sehari-hari menjadi penting untuk kita laksanakan. Membangun pesantren di rumah kita, membangun pesantren di lingkungan kita, membangun pesantren di tempat kerja kita, yaitu tempat atau rumah, kantor yang orang-orang di dalamnya, anak-anaknya, santri-santrinya, pegawai-kepegawainya memiliki akhlakul karimah, memiliki sifat dan sikap yang toleran, tasamuh, menghargai perbedaan orang lain. Demikian yang bisa kita jadikan inspirasi tentang sejarah dan perkembangan pesantren. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.